semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Pak Bagus pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sifat dan perubahan wujud benda padat, cair dan gas di kelas 5 materi IPA di tema 7. Adapun tujuan kenapa kita belajar materi ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui sifat dan perubahan wujud benda padat, cair dan gas secara benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat dan perubahan wujud benda padat, cair dan gas secara benar. Sifat benda. Nah, di dunia ini ada 3 jenis sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Benda padat ini sifatnya adalah bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Contohnya adalah es batu ini. Jika kalian pindahkan es batu ke dalam, ini kan ditabung es batunya. Jika kalian pindahkan ke dalam mangkok, dia akan tetap berwujud es batu. Atau kalian letakkan di meja, dia akan tetap es batu. Nah, bentuknya pun akan tetap kotak seperti es batu. Dan yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini sangat sering kita temui, yaitu adalah air, sumber kehidupan. Nah, sifatnya ada, bentuknya mengikuti wadah. Nah, mengikuti wadah ini seperti apa? Jadi saat dia diberikan ke dalam tabung, samping kanan kalian, dia akan berbentuk seperti tabung. Dan jika diletakkan ke dalam mangkok, dia akan berubah ke dalam mangkok. Atau kalian taruh ke dalam botol, air akan berubah menjadi botol. Bentuknya mengikuti wadah di mana ia diletakkan. Dan volumenya masih tetap, misalkan 1 liter di dalam tabung, dia akan tetap 1 liter di mangkok, tapi cuma bentuknya yang mengikuti wadah seperti itu. Dan yang ketiga ada gas. Gas ini apa? Gas yaitu oksigen yang kita hirup sehari-hari, dan karbon dioksida yang kita keluarkan dari pernafasan kita. Nah, bentuknya mengikuti wadah. Misalkan kalian memompa ban atau meniup balon, nah pasti gas yang ada di dalamnya akan mengikuti bentuk yang ada di wadah tersebut, dan volumenya tergantung pada tempatnya. Misalkan kita berikan gas di balon dan di ban, ya gasnya akan mengikuti apa yang ada di wadahnya tersebut. Jadi gas yang ada di ban dan di balon pasti beda volumenya, seperti itu. Nah, itu adalah sifat-sifat benda ya. Terus yang selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, kita sebutnya tabel saja. Nah, di atas ini ada gas, di sini ada cair, dan di sini ada padat. Nah, maksudnya ini ada panah yaitu memerlukan kalor. Maksudnya apa? Dipanaskan. Nah, ini bisa dipanaskan, pokoknya memanaskan, merubah kalor menjadi lebih tinggi. Dan yang kuning ini adalah melepaskan kalor, yaitu kalornya menjadi suhu yang menjadi lebih rendah. Nah, di sini ada keterangannya, membeku. Kita cari membeku. Yang mana membeku? Yaitu benda cair, terus kalornya lepas atau didinginkan, dia akan menjadi benda padat, menjadi es batu. Nah, ini dinamakan
membeku. Membeku yaitu perubahan dari wujud benda cair menjadi wujud benda padat. Air menjadi es batu. Es batu itu adalah benda padat. Selain es batu, benda padat lainnya yaitu ada panci, setrika, itu benda padat. Volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Nah, setelah itu mencair. Nah, ini ya mencair ya. Mencair itu berarti memerlukan kalor, yaitu dipanaskan. Nah, ini contohnya es batu. Es batu dipanaskan, dia akan meleleh dan menjadi air. Nah, ini disebut mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair yang namanya mencair. Terus menguap. Benda cair menjadi benda gas. Nah, ini menguap ya. Nah, menguap berarti air jika dipanaskan akan menjadi gas dan ini dinamakan menguap. Nah, perubahan wujud benda cair ke gas dinamakan menguap. Terus ada mengembun, gas cair. Gas menjadi cair, yaitu gas ini jika dia didinginkan akan menjadi air. Nah, terus yang kedua ada menyublim, zat padat menjadi gas. Ya, ini ya menyublim ya. Dia memerlukan kalor. Berarti dia dipanaskan. Benda padat dipanaskan jika menjadi gas dinamakan menyublim. Sedangkan benda gas jika dia mendapat suhu yang dingin dia akan mengkristal. Benda gas menjadi benda padat dinamakan mengkristal. Di sini ada contoh peristiwa. Contoh peristiwanya apa? Membeku, yaitu air jika kalian letakkan di kulkas dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, dia akan menjadi es batu. Nah, ini jelas ya, itu membeku, jadi airnya membeku. Terus mencair. Nah, es batu yang di dalam kulkas kalian letakkan di suhu terbuka yang lebih dari 0 derajat, dia akan meleleh atau mencair. Nah, itu yang akan mencair. Terus ada menguap. Menguap ini apa contohnya? Yaitu saat kalian memanaskan nasi atau memasak nasi lah. Memasak air, sorry kalau salah. Memanaskan air atau memasak air. Nah, ini dia akan menguap. Jika kalian perhatikan saat kalian memasak air akan ada uap-uap. Nah, itu yang namanya menguap. Air kena panas dan menguap. Terus mengembun, air di daun pada pagi hari. Nah, coba perhatikan kalau pada saat kalian bangun pagi terus melihat daun saat ada embun pagi, nah pasti daun itu akan terasa basah. Nah, itu dinamakan mengembun. Gas yang menjadi dingin, dia akan jika menjadi gas saat dingin dan menjadi cair atau menjadi air dinamakan mengembun. Nah, terus ada menyublim. Nah, ini adalah kapur barus di lemari pakaian. Nah, kapur barus ini padat bentuknya dan tiba-tiba dia lama kelamaan akan berkurang dan menyublim. Ini hilang menjadi gas dan pakaian kalian akan menjadi wangi. Nah, bisa contoh lain adalah stella atau kapur barus lain lah, seperti itu. Dan ada mengkristal. Mengkristal ini yaitu contohnya gas iodium yang dibeku. Jadi gas iodium jika diberikan tekanan suhu yang rendah, sangat rendah, dia akan mengkristal. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, mungkin itu saja dari Pak Bagus. Besok akan Pak Bagus share tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Di sana ada latihan untuk kognitif kalian dan keterampilan kalian. Kalian harus memahami sifat dan perubahan tersebut, benda padat, benda cair, dan menjelaskannya. Mungkin cukup itu saja dari Pak Bagus. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.